Selamat sore guys. Hari ini kita di Tool. Kita akan menjelaskan sedikit tentang exhaust brake. Ini exhaust brake tuasnya, dan ini handle persnelnya. Untuk rekan-rekan kemarin yang ada request di kolom komentar. Jadi di Volvo itu, oh ini sudah tulisannya nggak kelihatan. Di Volvo itu ada 4 step exhaust brake itu ada 4 step. Pertama ini bisa kalian lihat di sini, nanti di sini akan muncul kodenya. Jadi di sini tuh ada pertama automatic, terus digerak lagi 1, 2, 3 itu yang paling kuatnya. Jadi ketika kita tuas itu tadi digerakkan, di sini akan muncul automatic 1, 2, 3. Untuk penjelasannya, yang automatic ini apabila kita aktifkan di mode automatic, ketika kita lepas gas, dia akan otomatis exhaust brake itu akan otomatis bekerja dengan daya tahan sekitar 25%, sama dengan seperti nomor 1 ini. Dan ketika kita injak rem, nanti dia akan makin kuat, semakin kuat exhaust brake-nya itu bekerja. Seperti itu untuk yang automatic. Nah, kalau yang untuk 1 ini daya pengeremannya itu sekitar 25%. Nah, untuk yang nomor 2 ini daya pengeremannya sekitar 50%. Dan untuk yang nomor 3 ini daya pengeremannya sekitar 75%. Seperti itu untuk exhaust brake-nya. Jadi kalau di Volvo itu ada 4 mode exhaust brake-nya seperti ini. Nah, cuman untuk kami jarang memakai otomatis. Kalau kami pasti pakai penomoran aja, sekira lebih enak merasakannya kalau kami begitu. Terus untuk handle persnelnya seperti ini guys. Di sini ada warna putih dan warna hitam. Oh iya, sebelumnya ini 6 percepatan ya guys, 6 percepatan, tapi dilengkapi dengan splitter. Rencengnya juga ada rencengnya, nah ada rencengnya juga. Jadi penjelasannya seperti ini. Untuk warna yang hitam ini, renceng kita taruh di posisi low seperti ini. Nah, gigi low ini untuk 1, 2, 3, C dan R. C ini untuk gigi merayap, crawler gear, dan R untuk mundur. Nah, nanti kalau kita ketek ke atas, ini untuk gigi 4, 5, dan 6. Untuk lubang atau kamar-kamarnya seperti ini. Nah, ini kita ketek ke bawah. Ini 1, sini 2, sini 3, untuk C ke sini. Nah, ini untuk C, dan ini untuk mundur. Tuh alarmnya langsung berbunyi. Nah, untuk rekan-rekan yang bertanya, splitter ini fungsinya apa? Jadi di setiap gigi ini ada 2 gear. Jadi misal gigi 1. Gigi 1 di sini ada 2 juga, 1 low dan 1 high. Begitupun dengan gigi-gigi seterusnya. 2 low 2 high, 3 low 3 high, 4 low 4 high, 5 low 5 high, 6 low 6 high. Jadi cara kerjanya seperti ini. Semisal ini kita ketek ke bawah, ini posisi gear low. Jadi semisal ya, ini kita masukkan ke gigi 1, cret. Nah, kita injak koplingnya, kita masukkan gigi 1, cret. Nah, seperti ini kan. Nah, mobil berjalan. Karena ini kita nggak bisa kasih contoh ketika mobil berjalan karena mobilnya berhenti. Nah, semisal
ini anggap aja masih posisi gigi satu kayak tadi ya. Kita ini langsung ketek aja ke atas, tes. Nah seperti ini. Kita tekan koplingnya, itu nanti akan langsung berpindah dari gigi satu low ke gigi satu high seperti itu. Jadi kalau untuk splitter ini dia tidak memerlukan posisi netral untuk berpindah gigi. Tapi untuk renceng dia akan berpindah ketika posisi netral. Nah, coba kalian dengarkan lah. Kalau siapa tahu kedengaran. Ini ada kalau renceng ini ketika kita ketek nanti akan berbunyi di transmisinya. Nah, ada cetak ya itu. Cuma apabila kita posisi giginya masuk seperti ini, nah, dia tidak mau berpindah. Dia akan menunggu berpindah ketika giginya itu sudah netral. Seperti itu untuk cara kerja dari renceng. Selanjutnya akan kita jelaskan sedikit tentang isi yang ada di monitor panel ini semuanya. Untuk panel lampunya seperti ini. Yang ini panel untuk penerangan di monitor ini. Ya, kalau seperti ini monitornya akan redup, dan kalau seperti ini monitornya akan terang. Ini tinggal diputar-putar seperti ini aja. Ini lampu kota, ya ini lampu kota, ini lampu utama. Dan kalau ingin menghidupkan fog lamp, ini ditekan. Nah seperti itu. Ini akan indikatornya akan menyala, berarti ini tandanya fog lampnya sudah nyala. Seperti itu. Dan isi yang ada di instrumen panelnya ini untuk tekanan oli, ini untuk boost pressure-nya, tekanan turbo, ini untuk temperatur air, ini RPM, tachometer, speedometer, ini untuk bahan bakar, ini untuk tabung angin yang 1-2. Nah, kalau pasti kalian bertanya kenapa yang ini pandomnya mengarah ke turun atau anginnya kurang. Ya dikarenakan di depan sebelah sini ada sensornya guys, ada sensor untuk mengetahui tekanan angin, yang itu sensornya rusak belum diganti. Tapi angin tetap normal, tetap jalan normal, tetap buang angin tetap penuh. Cuma sensornya aja yang bermasalah. Di Volvo ini lengkap guys. Nah, instrumen yang di sini ini juga bisa diatur sesuai keinginan kita. Biarpun ini tipenya yang termasuk tipe lama, tapi ini sudah lengkap juga ini. Nah, ini total bahan bakar yang ada dalam tangki dan jarak yang bisa ditempuh. Ini akan sewaktu-waktu berubah jarak yang bisa ditempuh ini sesuai dengan ini. Nah, ini adalah pemakaian sesuai, ini akan bergerak sesuai beban mesin dan sesuai gas yang kita injak. Apabila beban mesin merasa berat, ini akan semakin kecil angkanya. Jadi artinya itu ini untuk jarak kilometernya. Jadi semisal 1 liter itu bisa menempuh sekian ini, 1,4 kilo. Kalau injak gas kita semakin dalam untuk ditanjakan ini biasanya bisa sampai 0,1, 0,2. Berarti kan boros banget itu. 1 liter cuma buat 100 meter, 200 meter, karena beban mesin semakin berat. Dan ketika beban mesin semakin berat, akannya semakin kecil, jarak yang ditempuh pun akan semakin memendek ini nanti. Nah, seperti itu. Ini ada jam, ada kilometer, ini ada tekanan aki. Dan kita lihat menunya ya, menu yang ada di dalam sini. Bentar, aku fokuskan dulu. Ini pertama ada gauge. Nah, ini untuk ambient temperatur di luar, ruangan. Nanti kalau ada kesalahan tolong di komen ya, di kolom komentar guys. Sama-sama belajar kita. Nah, ini untuk tekanan oli, temperatur oli mesin. Yang ini sensornya nggak ada ini. Nah, ini fuel data. Ini fuel data sama seperti tampilan yang pertama tadi.
jarak ini, jarak. Nah ini ada display juga, jadi monitor ini bisa dirubah sesuai keinginan kita. Ini standar atau inverted, ini berubah warnanya nanti kalau kita tekan. Nah seperti itu. Oh iya, untuk cara mengoperasikannya di sini guys. Misal kita mulai dari awal, kan kita tekan enter, set. Nah dia akan masuk ke main menu, dan ini untuk penggerak ke atas ke bawahnya, untuk memilihnya. Untuk masuk, semisal kita akan masuk ke display, ini kita tekan enter. Nah dia akan masuk ke display. Dan untuk kembali ke main menu tadi, kita tekan ini untuk back, untuk kembali. Nah seperti itu. Favorit display set. Nah ini bisa kita atur, yang tampilan pertama tadi bisa kita atur sesuai keinginan kita. Cuma kalau saya lebih suka seperti ini karena bisa melihat konsumsi bahan bakar. Jadi kita bisa mengira-ngira nanti habisnya BBM itu seberapa. Karena BBM di sini kita akan harus pintar-pintar memainkan gas atau ya pokoknya pintar-pintar memainkan gas sekira BBM-nya cukup. Nah, dan untuk melihat error pada unit ada di sini, diagnostik, fault diagnostik. Ini untuk melihat error pada unit engine system. Nah di sini untuk bagian engine, terus info display system. Nah ini untuk display ini, error pada display ini. Terus ada vehicle system. Vehicle system itu meliputi seperti angin, terus brake, terus transmisi, terus kopling, seperti itu untuk vehicle. Dan terakhir untuk climate system itu biasanya bagian-bagian seperti ini, tombol-tombol seperti ini, climate system itu. Oke, seperti itu guys. Oh iya, untuk melihat HM dan total kilometer yang bisa kita lihat itu di sini, di data log. Ya, salah. Vehicle, ya data log, bener, data log, total data. Nah di sini distance, ada distance, total BBM yang sudah dipakai. Nah ada jarak yang sudah dipakai, kan sama ini jarak tempuhnya. Bentar. Nah ini total engine hour, berapa jam mesin ini menyala, total idle time, berapa jam mesin ini hidup tapi tidak berjalan, tetap idle seperti sekarang ini mesin kondisi hidup guys. Ada total PTO hour. Nah kenapa bisa ada total PTO hour? Ada total PTO hour karena ini dulunya bukan traktor head. Nah ini ada tombol PTO nya, masih ada. Ini dulunya Trinton guys, unit ini dipotong dijadikan head trailer. Makanya di bagian sini ini nggak ada tombol untuk mengaktifkan lampu sorot ke belakang, nggak ada. Karena memang aslinya ini Trinton, bukan traktor head. Dan juga di sini masih ada nih tuas untuk dam. Sedangkan kalau asli traktor head di sini tuh ada namanya parking untuk trailer. Bukan parking, rem trailer. Dia mainnya ditarik seperti ini, khusus untuk memfungsikan rem bagian gandengan. Jadi kalau memang dia asli traktor head itu, yang bisa membuat ngerem itu ini, pertama kan di sini ya kan, foot brake. Habis itu ada di sini rem trailer. Nah nanti untuk membantu ada exhaust brake, dan untuk parkingnya di sini.
Nah ini untuk parking, dan ini ada block valve. Nah, ini ketika angin sudah habis, ini akan keluar sendiri, keluar bunyi dari sini. Nah kayak itu angin keluar dari sini. Habis itu ini keluar seperti ini. Itu nanti otomatis berarti tandanya angin pada chamber double sudah habis. Jadi per pada chamber double sudah langsung keras dorong rem, jadi yang chamber double itu langsung ngebrake, langsung ngerem seperti itu. Nah seperti itu guys. Kalau yang lainnya normal, ini ada untuk differential lock, interwheel dan inter axle. Ini untuk rotari sebetulnya, cuma ini dimodif lagi sama rekan-rekan mekanik, ditaruh sini. Ini SR untuk lampu sorot kita, ini untuk rotari, ini untuk lampu cabin. Nah ini bekas dari tambang, makanya ada fatigue alarm. Ini dilepas kemarin karena berisik. Ya sepertinya itu aja yang bisa kita kasih tahu guys. Oh ya, ada lagi guys. Kalau ini bisa ngeset untuk cruise control. Cuma kalau di unit ini belum pernah nyoba saya. Ya kalau di unit yang build up seperti itu 460 build up itu, terus ada 520 itu yang build up, sama ada satu lagi. Nah itu yang itu 420 build up itu bisa cruise controlnya guys. Ini ada untuk cruise control, setting cruise control. Terus di sini kalau untuk nah ini penggerak wiper ini. Jadi kalau untuk nah biar kelihatan seperti ini aja. Nah jadi untuk unit Volvo ini sudah ada intermittennya guys. Ini intermittennya ini. Nah kalau yang pergerakan wiper biasa kan seperti ini ya kan. Nah kalau ini misal kita setel intermittennya di sini, itu kalau kita ingin memainkan intermittennya kita naik ke atas, tek. Nah dia ada jeda waktunya. Semakin ini kita kecilkan, semakin lama pergerakannya. Nah ya kan, jadi bisa menyesuaikan sesuai keinginan kita ketika hujan yang cuma rintik-rintik. Nah seperti itu guys. Ini ada untuk mengaktifkan alarm mundur. Terus di sini ada ini namanya tachometer. Ya itu aja mungkin guys. Selebihnya sama sih. Kalau untuk climate AC sama. Perbandingan antara unit yang dirakit untuk Indonesia dan unit yang dibeli dari luar negeri atau build up. Nah seperti yang itu lengkap guys. Itu ada pemanas di spion, terus sudah electric mirror, terus banyak, perbandingannya banyak guys. Itu audionya juga full ya, nanti kita sesekali nanti akan kita reviewkan. Terima kasih.